Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jeffrey Edukasi. Pada hari ini, kita akan membahas soal latihan OSP Geografi. Nah, untuk soalnya di sini, saya mengambil dari soal OSP Geografi tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, itu diambil secara acak. Nah, soal ini juga bersumber dari soal-soal Olimpiade Geografi luar negeri ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, ini membahas geografi desa kota. Jika kota terbesar memiliki 16 juta orang, kota terbesar kedua akan memiliki jumlah bla 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 orang. Dengan menggunakan analisis rank size rule, maka kota kedua memiliki jumlah. Nah, konsep dari analisis rank size rule ini dalam model hierarki perkotaan akan berbanding terbalik dengan peringkatnya dalam hierarki atau tingkatan. Maksudnya gimana? Misalkan nih, kota terbesarnya di sini 16 juta ya. Kota terbesar di sini ada 16 juta orang. 16 juta gini aja ya. 16 juta orang. Terus kota kedua terbesar, oke, kota kedua, yang tadi kota terbesar atau pertama. Nah, kota kedua itu adalah setengah dari populasi kota besar. Kota besar. Nah, kota ketiga itu adalah sepertiga dari populasi kota besar tadi. Dan begitu seterusnya. Jadi, di sini adalah cara mencarinya. Setengah dari 16 juta itu adalah 8 juta. Ya, jadi jawabannya di sini adalah D. 8 juta. Oke, kita masuk soal nomor 2. Berdasarkan pernyataan di atas yang tergolong ciri negara LADC adalah, nah ini adalah negara berkembang gitu kan. Yang pertama, tingkat pendidikan dan kesehatan tergolong rendah. Oke, angka pengangguran tergolong rendah. Nah ini biasanya negara maju atau MEDC. Kesempatan kerja luas. Nah ini bukan di negara berkembang, biasanya di negara maju. Sistem perekonomian tradisional. Oke, ini di negara berkembang. Laju pertumbuhan penduduk tergolong tinggi. Jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Atau kita pilih E. Kita lanjut soal berikutnya. Indikator yang dijadikan acuan dalam menentukan dependensi rasio adalah, yang masih ingat, ada usia non-produktif dan produktif. Jawabannya E. Soal nomor 4. Provinsi di Indonesia dengan jumlah bahasa terbanyak adalah, ada yang masih ingat? Ya, jawabannya adalah Papua. Nah, Papua itu memiliki jumlah bahasa daerah sekitar 300. Selanjutnya, ada Papua Barat 95, ada Maluku 70, NTT dia kurang 1 ya, di NTT 6, 9. Terus di Sulawesi ada 58. Kita masuk soal berikutnya. Keunikan dari rumah adat ini adalah bahan pembuatannya. Seluruh bahan pembuatan rumah adat ini murni berasal dari bahan yang didapatkan dari alam. Bahan yang dibutuhkan adalah papan cincang, yaitu papan yang ujungnya runcing seperti tombak sebagai dinding, balok kayu sebagai tiang utama, penyangga atap, kayu buah sebagai rangka penutup atap, lokop atau pinde, yaitu sejenis bambu kecil panjang untuk membuat alas tidur, rumput atau alang-alang yang digunakan sebagai atap, tali rotan, akar pohon, atau sulur yang digunakan untuk mengikat. Berdasarkan keterangan di atas, rumah adat yang dimaksud adalah rumah Bolan Sumatera Utara tidak. Nah, jawabannya adalah Baduy, Banten, Joglo, Jawa Tengah, Loka, Nusa Tenggara Barat. Oke, rumah adat Honai, Papua. Oke, nah, di soal OSP Geografi tahun 2021, itu yang ditanyakan adalah rumah adat dan keterkaitannya dengan sinar matahari. Jadi, rumah adat apa yang menggunakan adaptasi seperti itu. Jadi kayak gitu ya soalnya. Nah, mungkin besok nggak keluar lagi, ya ini kan soalnya bersifat umum. Oke, kita masuk soal nomor 6. Manakah dari kota-kota besar berikut yang memiliki persentase peningkatan terbesar dalam pertumbuhannya antara 2011 dan 2025? Oke, nomor 6. Nah, di sini teman-teman harus mengurangkan terlebih dahulu supaya akurat. Jadi yang terbesar hasilnya itu jawabannya. Oke, ini 23 kurang 16 itu 7 ya. 23 15 ini 8. Terus 22 15 ini juga 7.
25, 20, ini 5, ini 7. Jadi jawabannya adalah Dhaka atau B. Oke, gitu ya. Kita masuk soal nomor 7. Manakah dari konsep berikut yang tidak berhubungan langsung dengan gambar ini? Nah, ini kan perbedaan waktu ya. Di beberapa negara. Oke, rotasi bumi berpengaruh? Iya. Latitude, lintang. Nah, ini mungkin tidak. Longitude, bujur iya. Time zone iya. Oke, jawabannya yang tidak berpengaruh secara langsung adalah, atau tidak berhubungan langsung adalah B. Latitude. Kita masuk soal berikutnya. Apa pesan yang benar untuk diagram yang memperlihatkan tahap perkembangan dari megalopolis? Nah, perkembangan kota, megalopolis. Nah, di sini analisisnya kita lihat dari work, kerjaan, dan home nih. Oke. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, dia perkembangan dari pekerjaan nih. Kita lihat ya. Yang paling sederhana dulu itu ada di nomor 2, terus 3, dan 1. Nah, jadi ya yang sifatnya sederhana, oke, atau yang dari awalnya tidak sibuk menjadi sibuk ya, pekerjaannya lebih produktif. Gitu. Nah, ini grafik. Nah, jadi urutannya yang ditanyakan untuk menuju megalopolis. Jawabannya 2, 3, 1, atau B. Nah, nomor 9, teori Bitren menyatakan bahwa nilai sewa atau tanah menurun dengan jarak dari kawasan CBD. Pada diagram, jenis penggunaan lahan apa yang diwakili oleh garis 1? Nah, ini berarti dia dekat dengan CBD, ya. Nah, di sini harganya juga tinggi. Nah, ini jarak dari CBD-nya dekat, ya gitu. Kira-kira apa? Pertanian nggak mungkin, industri nggak mungkin juga karena bisa di nomor 2 dan 3. Perumahan ini apalagi. Nah, ini kan perumahan ini kan kalau dapat harganya juga murah ya tanahnya. Retail, peternakan, ke CBD, pusat bisnis, ya jadi jawabannya adalah D. Retail. Ya, retail itu seperti tempat penjualan barang secara langsung ke konsumen. Jadi di CBD ini menjadi pusatnya. Nomor 10. Which soil type? Oke, tipe tanah 20% clay, 40% silt, dan 40% sand. Nah, di sini kita masukkan aja caranya gini. Teman-teman mungkin udah tahu ya. 20% clay. Clay mana ini 20% ya. Kita tarik garis lurus saja. Ini clay ya, 20% clay. Terus ada lagi 40% silt. Nah, silt di sini 40%, tarik lagi. Yang terakhir ada apa? 40% sand. Nah, ini tarik. Nah, pertemuannya itu adalah jenis tanahnya. Oke, jadi titik pertemuannya di lone. Jawabannya adalah B. Gitu ya, kita tarik garis saja dan cari tempat pertemuannya. Oke, kita masuk soal berikutnya. Nah, ini ada gambar pertanian, salah satu pertanian. Metode yang digunakan apa? Apakah aeroponik, geoponik, hidroponik, in vitro, kultur jaringan? Oke, kalau nggak in vitro dan kultur jaringan itu mengandung makna yang sama, jadi nggak mungkin ini jawabannya. Hidroponik dia menggunakan media air yang bersentuhan langsung. Nah, ini tidak ya, kayak ada penyangga. Ini menggunakan spray, penyemprotan spray ya. Ya, ini ada spray. Jadi jawabannya aeroponik. Kalau ada kata-kata spray itu aeroponik. Geoponik ini tidak, hidroponik. Oke. Hidroponik dia airnya itu kontak dengan akarnya langsung. Ini kan ada spray, ada penyangga dulu. Kita masuk soal nomor 12. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini kan persentasenya. Kalau ada soal kayak ini, kita lihat aja presentasi tertinggi. Yang mendominasi adalah 35 tekstil. Nah, tekstil itu kan manufaktur, industri. Oke, jawabannya D. Ya, lihat aja presentasi tertinggi.